Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan suatu aplikasi, yakni aplikasi Pujasera, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola suatu tempat yang dikhususkan untuk jadi Pujasera ataupun food court. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita membuat suatu food court, berarti kan dia terdiri dari berbagai macam penjual atau merchant, dengan masing-masing merchant atau penjual memiliki menu yang berbeda-beda. Oke, kita langsung saja masuk ke teknis sambil saya jelaskan proses bisnisnya. Adalah menu konfigurasi. Jadi saya masuk sebagai admin dan bisa mengelola seluruh menu. Di sini ada menu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 menu, dimana 9-nya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah konfigurasi, dan ini halaman konfigurasi awal. Nah, apa yang ada di laman konfigurasi? Laman konfigurasi ada yang pertama adalah mengkonfigurasi secara umum informasi tentang aplikasi ini. Nah, misalkan di dalam aplikasi ini saya beri nama Pujasera Mantap. Titelnya juga Pujasera Mantap. Meta aplikasi ini untuk meta. Ini biasanya dipakai untuk biar bisa terindexing ke Google atau biar mudah dalam pencarian. Kemudian tentang itu deskripsi, footernya Pujasera Mantap juga, dan ini nomor telepon. Apakah ini bisa dirubah? Ini bisa dirubah sesuai dengan kondisi atau kondisi Pujasera yang kita kelola sendiri. Nah, kemudian adalah membuat menu aplikasi. Jadi menu ini bisa dinamis sekali. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan suatu menu di bagian sini, kita tambahkan menu di sini. Kita registrasikan menunya apa, simbolnya apa, URL-nya apa, aktivasinya apa. Nah, ini adalah contoh-contoh menu yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, ini misalkan nama menunya master barang, input barang. Ini untuk apa? Input master barang jualan admin. Simbolnya kita pakai Fafa. Biasanya ada Fafa, ada Bivicon. Nah, kali ini kita pakai Fafa. Nah, URL-nya apa barang. Nah, URL ini adalah fungsi-fungsi yang akan kita pakai. Kemudian aktivasi diisi satu ya. Oke. Setelah membuat menu, maka kita akan masuk ke dalam mapping menu. Jadi kita sudah punya menu-menunya nih, dan kita akan memberikan akses kepada orang-orang tertentu. Nah, di grup pengguna ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 grup ini memiliki akses yang berbeda-beda tergantung kita mengisinya apa. Oke. Nah, di mapping menu ini kita akan memberikan akses kepada kelompok user atau grup pengguna di dalam aplikasi ini. Ada 4, 1 admin, yang kedua merchant, yang ketiga kasir, yang keempat pemilik nih samalah dengan admin, anggap aja gitu. Nah, ini menu-menunya, konfigurasi, list merchant, list menu, user, kasir, dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah cara untuk mengkonfigurasi awal aplikasi ini. Jadi nanti ketika ini ditambahkan, maka dia akan muncul di sini. Oh, ini lihat nih, nomor, nama, konfigurasi, menunya apa, nama menunya apa, grupnya apa, simbolnya apa, aktivasi. Nah, misalkan kita akan input lagi, dan kita akan pilih list merchant untuk diakses ke admin. List merchant sudah ada kan? Nah, kita coba tambahkan aja. Nah, ketika ditambahkan, ini akan bertambah di sini satu menu lagi, list merchant. Di sini kan sudah ada. Kenapa ditambah lagi? Nah, karena itu ada 2 menu yang memiliki fungsi yang sama untuk satu user yang sama, maka kita hapus saja yang tadi dimasukkan kan di awal, berarti di konfigurasi admin. Di list merchant admin. Oke, kita hapus saja. Nah, otomatis dia akan menghilangkan
salah satu list merchant atau list merchant yang di atas atau di bawah, sehingga kita tidak memiliki menu double di dalamnya. Oke. Yang kedua adalah list menu. List menu oke, kita ke list merchant dulu. Nah, list merchant adalah orang-orang yang atau pemilik menu yang akan membuka kedainya di toko kita atau di Pujasera kita, sorry. Nah, ini ada 5 merchant yang sudah terdaftar. Yang pertama penyetan, bakso rusuk, sate ayam, nasi goreng gila, dan bakso kawi enak. Nah, ini empat orang ini kita data semua di sini. Yang pertama adalah merchant. Nama pemilik merchantnya siapa, alamatnya di mana, emailnya apa. Ini email ini untuk mereka login ya, jadi itu dipakai untuk mereka login. Kemudian passwordnya apa, nomor HP-nya apa. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini itu menerapkan sistem prosentase atau bagi hasil. Jadi misalkan dia dalam bakso rusuk ini kita akan ambil mereka 15%, atau dari sate ayamnya 20%, maka dimasukkan ke sini. Untuk seluruh menu yang mereka jual kita akan ambil hasilnya seperti itu. Jadi misalkan nih persen baru, kita daftar mesin baru, misalkan kita daftar jus buah. Nah, pemiliknya misalkan Ahmad, alamatnya Jalan Nugroho. Nah, emailnya apa? Emailnya misalnya kita buat jusahmad@gmail.com. Untuk passwordnya kita kasih Jus Ahmad. Oke, nomor HP-nya adalah nomor HP Ahmad itu sendiri, misalnya 081 999 999 99. Nah, bagi hasilnya kita ingin ada persentase sebesar 10% misalkan dari merchant jus buah ini. Kita simpan aja. Oke, datanya sudah tersimpan, jadi kita akan bisa jus buah ini untuk mulai berjualan. Oke, setelah list merchant, maka selanjutnya adalah kita pindah ke menu lain, list menu. Nah, di list menu ini adalah memasukkan menu yang sudah disepakati oleh pemilik Pujasera dan juga nama merchant. Nah, misalkan nih kita ambil dari jus buah, ya kan? Nama menunya apa? Misalkan jus alpukat, harganya berapa? 10.000 misalkan. Nah, setelah diisi 3 isian ini, maka kita simpan datanya. Nah, disimpan mati akan ada di sini list menu terdaftar. Misalkan kita tambah lagi dari merchant yang lain, bakso rusuk har, misalkan kita masukkan bakso rusuk, harganya 20.000, katakanlah gitu. Nah, kita sudah punya 2 menu terdaftar dalam aplikasi kita, jadi ini sudah cukuplah untuk bisa menjual, bisa melakukan transaksi. Nah, oke, jadi list konfigurasi sudah, list merchant sudah, list menu sudah. Maksudnya adalah ke master barang. Nah, master barang ini kita sediakan untuk kepentingan dari pemilik Pujasera itu sendiri. Jadi misalkan nih, saya pemilik Pujasera, tapi saya ingin juga jualan hal-hal yang memang tidak dijual oleh para merchant. Misalkan kita contohnya teh kotak nih, atau Maitos. Nah, ini bisa buka, ternyata kita jual juga 7.500 ini. Hapus saja dulu biar. Nah, kita jual barang-barang yang memang tidak dijual oleh merchant tadi. Untuk misalkan kita menyediakan
pilihan menu. Misalkan ini isinya snack, tidak makanan berat atau minuman, misalkan dengan perjanjian bahwa minuman yang menyediakan itu saya, merchant cuma makanan. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita fasilitasi keinginan kayak gitu. Nah, kemudian kita ada menu sama aja nama barangnya, misalkan masukkan aja di sini Citos. Ini satuannya bungkus, harga per bungkusnya itu misalkan 2000. Harus simpan data di sini. Nah, Citosnya sudah masuk nih. Oke, jadi nanti langsung masuk master barang, stok barang. Nah, sekarang kita lihat stok barang. Nah, untuk barang-barang yang sudah tadi di input master barangnya, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembaharuan terhadap input stok. Jadi misalkan Citos tadi kita belum masukkan jumlahnya. Misalnya kita punya jumlahnya Citos yang akan dijual itu sebanyak 20 bungkus. Tanggal kadaluarsanya berapa? Misalnya tanggal kadaluarsanya tanggal 12 Maret 2021. Kita simpan datanya. Oke, sudah masuk di sini di log transaksi ini. Nah, kenapa belum muncul di list stok barang? Karena belum ada transaksi mengenai Citos ini tadi. Kita baru masukkan dia ke input stok baru. Nah, akan masuk ke sini jika nanti sudah terjadi transaksi. Misalkan kita juga akan menambahkan stok barang yang sudah pernah dimasukkan. Misalkan kita masukkan teh kotak nih. Teh kotak di sini ada 9 pack. Nah, harga satuannya 3000. Berarti memang harga satuan nggak bisa dirubah-ubah. Kalau mau dirubah, harga satuan kembali lagi ke master barang tadi. Jadi kita bisa ubah harga teh kotaknya. Nah, untuk stok teh kotak kita tambahkan 10 kotak, 10 biji. Nah, kita taruh misalkan kadaluarsanya tanggal 13 Maret misalkan aja ya. Terus kita simpan datanya. Nah, otomatis dia akan nambah di sini di stok barang. Nah, ini adalah log transaksi kulakan barang. Jadi setiap kita masukkan transaksinya ada di sini. Ketika kita beli barang dan masukkan ke input stok ada di sini semua. Jadi itulah gunanya adanya log transaksi kulakan barang. Oke ya. Snack. Ya, ini untuk menambah list cemilan snack. Misalkan kita agak mau masukkan barengan antara master barang dan snack, ya bisa diinputkan ini di data cemilan baru. Tapi ini masih dalam pengembangan, tidak gitu dipakai karena ini sebenarnya fungsinya sama dengan master barang. Cuman saya buka aja biar teman-teman tahu dan ngerti gitu. Oke, kita coba lagi buka ke menu kasir, user kasir. Nah, user kasir adalah user yang kita buat untuk menginputkan kasir, menginputkan data kasir. Jadi kita input data kasir baru, kita taruh di sini list kasir terdaftarnya di sini nanti ditunjukkan di dalam tabel ini. Jadi kasir-kasir siapa aja yang sudah terdaftar. Misalnya kita mau daftarkan si Rini misalkan, HP 08, ini kan aja, alamat niaga, jalan niaga, alamat jalan niaga, kemudian emailnya rini@gmail.com, passwordnya Rini. Oke, kita simpan. Akan muncul di sini di Rini di sini ya. Nah, setelah itu kita akan ada di stok barang. Nah, kita akan memulai transaksi dengan user misalkan. Nah, kita akan transaksi pembelian makanan. Nah, pembelian makanan misalkan kita tadi scan, ini bisa scan barcode atau bisa dengan menginputkan ID-nya. Jadi misalkan tadi kita kasih 1, nah
scan barcode itu kan dia sebenarnya adalah keyboard tapi yang dibuat otomatis. Nah, scan barcode itu akan menunjukkan angka tertentu yang bisa kita pakai untuk transaksi gitu loh. Jadi tanpa harus masukin keyboard menggunakan keyboard, kita langsung bisa tembak scan barcode-nya. Jadi misalkan nih kita scan barcode 1 deh, wih, dia langsung muncul nih 1 menu makanan jus alpukat, misalnya punya jusahmad@gmail.com, harganya 10.000. Nah, jumlah pesanannya ini adalah jumlah pesanan yang dibuat, jumlahnya berapa, misalkan kita 10, ya sudah masukkan aja 10. Nah, ada nih 10.000, ada 10 jus buah alpukat 10, jumlah pesanannya 10, dan begitu seterusnya. Misalkan kita scan barcode lagi, ada juga nih scan barcode-nya 2 nya bakso rusuk yang tadi kita masukkan. Nah ini pesannya misalkan dia pesen 10 misalkan, wih 10 banyak banget ya. Nah ini dimasukkan juga, ada 10 pesanan, ya kan. Nah kemudian untuk pembelian minuman, ini pembelian minuman adalah pembelian minuman yang tadi diberikan oleh si pemilik merchant. Pemilik merchant tuh punya dua tab di sini, itu pertama pembelian minuman dan pembelian snack. Berarti dua-duanya ini adalah milik merchant sendiri. Jadi bukan milik merchant, tapi milik Pujaseranya misalkan. Nah, pembelian minuman tadi ada Citos, misalkan ada apa itu, ada teh kotak misalkan, kita jumlah pembeliannya 10. Ini catatannya misalkan tidak dingin, ya sudah, masukkan aja ke tagihan. Oke, balik lagi. Nah ini sudah masuk ya, jadi 2012 kasirnya juga sudah ada, jadi kasirnya sesuai dengan siapa yang login, jumlahnya 10, teh kotaknya gini. Nah pembelian snack, kalau ada snack kacang misalkan tadi yang ada di data snack ini kacang, misalkan ada pembelian jumlahnya berapa, 10, sudah simpan aja, masuk ke tagihan, kita cek, oh sudah masuk 10. Oke. Nah ini mengakomodir pembelian dari merchant untuk pembelian makanan, kemudian pembelian minuman ini dan pembelian snack itu sifatnya sama, yakni penjualan yang dilakukan oleh sepemilik Pujasera tadi. Jadi kan biasanya ada perjanjian nih, ada barang-barang tertentu yang para merchant itu atau penjual itu tidak boleh jual, karena itu akan disediakan oleh si pemilik Pujasera, karena Pujaseranya tidak mengambil uang sewa, tidak mengutip uang sewa dari para merchant tadi. Jadi dia ingin juga jualan, ya begini cara sistematikanya. Kalau fitur ini tidak dipakai bagaimana? Jadi pemilik Pujasera benar-benar tidak berbisnis sendiri, tidak ada jualan, jadi mengutip uang sewa atau bagi hasil, ya sudah, ini tidak usah dipakai. Pembelian makanan minuman tidak usah dipakai, jadi pakai aja di sini. Jadi pembelian makanan untuk melakukan transaksi terhadap makanan-makanan yang sudah dijual oleh merchant. Oke ya. Jadi sekarang cetak invoice. Nah, cetak invoice, kita misalkan dapat 10, misalkan ini nomor meja dari si user, terus dia bayar uang tunai, misalkan dia bayar 100, dia pakai 300.000 di non. Nah totalnya berarti berapa nih? Jus alpukat ini 10.000, ada pesanan 100.000, ini 200.000, terus kemudian 100, 200, 300.000, kemudian teh kotak 330.000, kacang 10, 340.000. Jadi kita misalkan ada pembeli, dia bayar tunai sebesar 350.000. Ada diskon kalau 0 diisi 0, kita hitung. Nah kembaliannya sebesar 10.000, harga totalnya 340.000.
Harga total ini yang jadi patokan bahwa ini adalah jumlah summarize dari seluruhnya. Nih, oke. Setelah ini maka di submit. Nah, sudah. Nah, dia sudah bayar. Oh, sorry. Jadi kita ulang lagi deh. Untuk ada fitur yang kelewat. Misalkan kita ada pemesanan lagi nih, jus alpukat misalkan 10, 15, berapa simpan. Nah, ada yang orang beli, prosesnya sama, cuman saya kelewat ada satu fitur lagi. Ini cetak invoice. Nah, setelah ini dimasukkan, misalkan 9, dia bayar pakai 200.000, ini 0. Nah, maka kan totalnya 150.000, kembalinya 50, diskonnya 0. Nah, ini pertama untuk cetak invoice-nya, jadi diklik ini dulu. Nah, ini tampilannya, jadi cetak invoice ini seperti ini. Jadi nanti di printer ini dipilih aja. Kalau misalkan kalian mau pakai printer thermal pun tidak apa-apa, sama. Jadi dinyesuaikan aja langsung gitu. Dan kemudian kalau sudah selesai, ini harus disubmit. Jadi cetak dulu baru disubmit, disimpan. Nah, disimpan itu bersih semua. Jadi tagihan-tagihan yang sudah beli itu sudah dibayar gitu. Jadi alurnya adalah pembeli itu datang mesen makanan, mesen makanan dan lain sebagainya, kemudian langsung bayar ketika itu juga. Jadi nggak diantarin dulu makanannya baru bayar kemudian enggak. Jadi kan sistem si Pujasera itu harus gitu. Jadi datang, pesen, bayar, duduk, tunggu makanan sampai makanannya datang. Nah, kemudian fitur yang tak kalah pentingnya di aplikasi ini adalah dashboard. Nah, dashboard ini secara defaultnya adalah di set per hari. Bisa tinggal transaksinya hari ini, ambilkan datanya. Nah, ada 3 penjualan dari merchant. Ya, tadi kita jual yang pertama kan bakso rusuk dan juga jus buah. Jus buahnya kan kita beli 2 kali. Jadi ada 3 penjual merchant. Omset seluruhnya adalah 450.000, bagi hasil adalah 90.000. Ini didapat dari mana? Dari perjanjian di awal tadi. Untuk setiap menu di bakso rusuk dan juga jus buah itu berapa persen sih. Nah, kemudian perolehan minuman, omset minuman 30.000, artinya tadi ada pembelian minuman dari teh kotak ini sebesar 30.000, 3.000. Jadi harganya 3.000, harga satunya 3.000, 30.000. Jadi klop ya. Nah, diskon ini juga 0 kalau mau dikasih. Nah, perolehan penjualan camilan ini, omset camilan 10.000, camilan terjual 1. Jadi maksudnya satu jenis, yaitu kacang gedor kan tadi. Nah, kita bisa lihat dari di bawahnya data yang lebih detail lagi. Yang pertama, rekapitulasi penjualan makanan, ini penjualan minuman, ini detail penjualan merchant, ini detail penjualan minuman, ini detail penjualan cemilan. Jadi dashboard ini cukup lengkap sih untuk laporan transaksinya. Jadi tidak ada satupun yang kalian bahkan tidak ketahui untuk ini, untuk invoice. Nah, ini ada nomor invoice yang terbit juga kita sediakan ya. Oke, begitu dari fitur aplikasi ini. Nah, fitur yang saya rasa sih sudah cukup lengkap, dan jadi nanti kalian bisa pakai untuk transaksi sebenarnya. Dan ini memang berdasarkan dari permintaan salah satu klien yang minta untuk model bisnisnya dibuat seperti ini, sehingga ini benar-benar real dari project sungguhan. Oke, kali ini video tutorial video tutorial pada hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, dan juga kalau misalkan kalian minat, kalian bisa tinggal di komen atau hubungi saya di email yang akan saya berikan. Kita bisa saling berkirim email di situ. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini. Sibuk Belajar on YouTube.